Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam rekan-rekan yang menonton presentasi ini. Kami kelompok 2 dari mata kuliah kualitas tanah kelas B akan mempresentasikan evaluasi kesehatan tanah TPL Kebun Ciparanjé. Anggota dari kelompok 2 ada saya sendiri, Alif Reza Kalvara, NPM 027, Gaida Nur Hafiza, NPM 042, Hidayatul Fitrah NPM 076, Sheni Yuniarda NPM 082, Alia Rizkita NPM 084, Syahfan Rifki NPM 112, Anas Ramdhani NPM 151, Amalia Rizkika NPM 168. Baik, di bagian pendahuluan akan dibahas mengenai tujuan dan juga lokasi praktikum ini. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengevaluasi secara cepat kesehatan tanah di TPL Kebun Ciparanjé dalam menentukan kategori kesehatan tanahnya, apakah sakit, sedang, dan sehat berdasarkan indeks kesehatan tanah yang didapatkan dari pengukuran indikator-indikator kesehatan tanah yang meliputi sifat-sifat fisika, kimia, dan biologi tanah. Selain itu, dapat juga nantinya kita ketahui faktor pembatas yang menyebabkan tanah tersebut sakit dan rekomendasi upaya perbaikan tanahnya. Nah, untuk lokasinya, praktikum ini dilakukan secara online melalui video evaluasi kesehatan tanah yang berlokasi di Tanah Kebun Ciparanjé, Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Sumedang. Selanjutnya adalah metode praktikum. Praktikum ini menentukan status kesehatan tanah berdasarkan indeks kesehatan tanah yang didapatkan dari pengukuran indikator-indikator kesehatan tanah yang meliputi sifat-sifat fisika, kimia, dan juga biologi tanah. Langkah selanjutnya adalah memasukkan data hasil pengukuran tersebut ke dalam tabel isian pengukuran indikator kesehatan tanah, kemudian menentukan skor indikator kesehatan tanah berdasarkan data hasil pengukuran indikator tersebut. Setelah itu dilakukan pengisian kartu kesehatan tanah untuk menghitung indeks kesehatan tanah, menentukan kategori kesehatan tanah, menentukan faktor pembatas kesehatan tanah, dan juga memberikan rekomendasi teknologi perbaikan kesehatan tanah. Di mana sifat yang diukur di sifat fisika adalah tekstur tanah, kestabilan agregat tanah, infiltrasi tanah, warna tanah, dan juga kedalaman efektif. Untuk sifat biologi tanah, indikatornya adalah tutupan vegetasi lahan, populasi cacing tanah, dan juga banyaknya perakaran. Terakhir, untuk sifat kimia, indikator yang diukur adalah bahan organik tanah dan juga pH tanah. Selanjutnya ada pengukuran indikator tanah. Indikator fisika tanah yang pertama adalah tekstur tanah. Tekstur tanah dapat menggambarkan seberapa baik air dan ion-ion dapat ditahan oleh tanah dan menunjukkan perkiraan terjadinya erosi. Jika massa tanah didispersikan dalam air melalui pengocokan, maka seiring dengan waktu akan terjadi pengendapan massa tanah membentuk lapisan-lapisan. Butiran tanah yang kasar akan mengendap terlebih dahulu dan membentuk lapisan kasar di bawah lapisan yang halus. Lapisan yang kasar disebut pasir, lapisan yang agak halus disebut debu, dan lapisan yang halus disebut liat. Kemudian ada teknik penetapan tekstur tanah. Alat dan bahannya yakni menggunakan tabung jar berpenutup dengan tinggi 16,5 cm dan diameter 8 cm. Siapkan juga contoh massa tanah dan air. Cara kerjanya yakni yang pertama, masukkan massa tanah dan air ke dalam tabung jar dengan perbandingan 1:1, lalu tutup tabung jar hingga rapat. Kocok massa tanah dan air tersebut selama 1 menit hingga diperoleh larutan tanah yang homogen. Biarkan selama 1 jam, kemudian akan terlihat lapisan-lapisan pada tabung jar. Bagian bawah merupakan lapisan yang kasar yaitu pasir, kemudian diikuti oleh lapisan yang agak halus yaitu debu, dan lapisan yang halus yaitu liat. Ukur tinggi lapisan-lapisan tersebut menggunakan penggaris. Persentase pasir, debu, dan liat masing-masing dihitung dengan rumus sebagai berikut. Persentase pasir dihitung dengan rumus tinggi pasir dalam cm dibagi tinggi massa tanah dikali 100. Persentase debu dihitung dengan tinggi debu dibagi tinggi massa tanah dikali 100. Dan persentase liat yakni dengan tinggi liat dibagi tinggi massa tanah dikali 100. Kelas tekstur tanah dapat ditentukan dengan menggunakan segitiga tekstur, yang mana ditentukan terlebih dahulu nilai persen dari masing-masing tekstur pasir, debu, dan liat.
kemudian tarik garis lurus ke sisi segitiga searah jarum jam. Titik pertemuan ketiga garis tersebut menggambarkan kelas tekstur tanah. Nah, berdasarkan video praktikum, diperoleh persentase pasir sebesar 80%, debu 16%, dan liat 4%, di mana berdasarkan segitiga tekstur tanah, persentase tersebut masuk ke dalam kelas tekstur tanah pasir berlempung dengan skor 2, yang mana hasil scoring tersebut mengindikasikan bahwa tanah di daerah praktikum tergolong ke dalam tanah yang kurang baik atau dikategorikan sebagai tanah yang sakit. Kemudian ada indikator fisika tanah yang kedua, yakni kestabilan agregat tanah. Nah, struktur tanah adalah gumpalan kecil dari butir-butir penyusun tanah yang mempunyai bentuk dan bidang belah. Gumpalan ini terbentuk karena butir-butir pasir, debu, dan liat terikat satu sama lain oleh perekat seperti bahan organik. Gumpalan ini mempunyai kestabilan agregat yang berbeda-beda. Agregat tanah adalah kumpulan struktur yang membentuk bed atau struktur alami, sedangkan cloud terbentuk karena pengolahan tanah. Stabilitas agregat menggambarkan seberapa mudah atau sulit bed dihancurkan. Stabilitas agregat menggambarkan daya tahan tanah dari gangguan seperti tumbukan butir-butir air hujan, gerakan air pengairan, dan lain-lain. Karena tanah yang kurang stabilitas agregatnya jika terkena gangguan akan mudah hancur, sehingga aliran permukaan mudah sekali membawa partikel-partikel tanah yang hanyut. Dilakukan pengujian dan penetapan kestabilan agregat tanah, yang mana alat dan ban yang diperlukan yakni dengan tabung jar tinggi 16,5 cm dan diameter 8 cm. Siapkan keranjang terbuat dari kawat ram dengan ukuran lubang 0,5 cm dikali 0,5 cm. Siapkan juga stopwatch, kemudian contoh ped tanah, siapkan juga air. Cara kerjanya yakni masukkan air ke dalam jar hingga penuh, letakkan keranjang kawat ram di mulut jar, letakkan contoh ped tanah dalam keranjang kawat ram, ukur waktu dalam detik mulai hancurnya contoh ped tanah dalam keranjang kawat ram yang ditandai oleh lepasnya butiran tanah dari contoh ped. Nah, semakin lama contoh ped tanah hancur, maka kestabilan agregat tanah semakin tinggi. Amati hingga kurang lebih selama 2 menit atau 120 detik. Dan berdasarkan video praktikum, waktu mulai hancurnya ped tanah yakni 62 detik, sehingga diperoleh skor 7. Dan bisa dikategorikan tanah tersebut memiliki kestabilan agregat yang baik karena tanah yang hancur atau butiran tanah yang terlepas itu terlepas pada waktu yang cukup lama, yakni lebih 1 menit. Jadi kestabilan agregatnya bisa dikatakan cukup baik. Selanjutnya saya akan membahas mengenai infiltrasi tanah. Infiltrasi adalah proses meresapnya air ke dalam tanah melewati permukaan tanah. Banyaknya air persatuan waktu yang masuk melalui permukaan tanah disebut dengan laju infiltrasi. Sedangkan laju maksimum air dapat masuk ke dalam tanah pada suatu saat disebut dengan kapasitas infiltrasi. Penetapan infiltrasi tanah berkaitan dengan pendugaan erosi tanah karena aliran permukaan atau runoff. Apabila laju infiltrasi melebihi kapasitas infiltrasi, maka akan terjadi aliran permukaan. Namun jika intensitas hujan lebih kecil daripada kapasitas infiltrasi, maka air hujan akan meresap semua ke dalam tanah. Metode untuk mengukur infiltrasi tanah yaitu dengan menuangkan air sebanyak 100 ml ke atas lembaran plastik dalam tabung paralon yang menempel pada tanah. Lalu jika air telah dituangkan semua pada lembaran plastik, maka lepaskan lembaran plastik tersebut dengan menariknya perlahan keluar. Berikut merupakan tabel skor infiltrasi tanah yang terbagi menjadi sakit, sedang, dan sehat. Pada video ini, skor infiltrasi tanah diberi nilai 9 karena berdasarkan pengamatan jumlah waktu 100 ml air yang masuk seluruhnya adalah selama 31 detik dan termasuk pada kategori sehat. Selanjutnya ada warna tanah. Warna tanah merupakan petunjuk untuk beberapa sifat tanah karena warna tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdapat dalam tanah tersebut. Penyebab perbedaan warna tanah umumnya disebabkan oleh perbedaan kandungan bahan organik tanah. Makin tinggi kandungan bahan organik tanah, maka warna tanah semakin gelap.
Warna hitam menunjukkan kandungan bahan organik yang tinggi, warna merah menunjukkan adanya oksida besi bebas atau tanah-tanah yang teroksidasi, serta warna abu-abu atau kebiruan menunjukkan adanya reduksi. Cara pengecekan warna tanah yaitu dengan tanah lembab sekitar 25 gram dicocokkan warnanya dengan buku Munsell Soil Color Chart yang disusun atas 3 variabel yaitu hue atau panjang gelombang, value atau gelap terangnya warna, dan chroma atau kemurnian warna. Berikut merupakan tabel skor warna tanah yang terbagi ke dalam sakit, sedang, dan sehat. Pada video ini, warna tanah yang teramati adalah dull reddish brown dan diberikan skor 3 dan termasuk pada kategori sakit. Baik, selanjutnya adalah kedalaman efektif. Penetapan kedalaman efektif berhubungan dengan fungsi tanah sebagai media tanam tempat akar tanaman berkembang dan menyerap unsur hara dari dalam tanah. Pengamatan kedalaman efektif dilakukan dengan mengamati penyebaran akar tanaman yang meliputi banyaknya perakaran, baik akar halus maupun akar kasar, dan dalamnya akar-akar tersebut dapat menembus tanah. Klasifikasi kedalaman efektif tanah adalah sebagai berikut. Dalam lebih dari 90 cm, sedang 90-50 cm, dangkal 50-25 cm, dan sangat dangkal kurang dari 25 cm. Pada video, diperoleh kedalaman efektif sebesar 49 cm dan termasuk ke dalam skor 2. Berikutnya adalah mengenai sifat kimia tanah, yaitu bahan organik tanah. Kandungan bahan organik tanah sangat penting untuk ditetapkan, mengingat pada saat ini banyak sekali tanah-tanah di Indonesia yang telah mengalami penurunan kandungan bahan organiknya hingga hanya berkisar antara 1-3% saja. Terdapat 2 metode cepat dalam penetapan bahan organik tanah di lapangan, yaitu menggunakan metode jar atau menggunakan metode destruksi oleh hidrogen peroksida. Karbon organik mudah teroksidasi oleh hidrogen peroksida. Jika massa tanah ditetesi dengan hidrogen peroksida, maka dengan segera karbon organik akan teroksidasi yang secara kualitatif ditandai dengan munculnya buih. Semakin banyak buih dan semakin lama waktu reaksi yang timbul, maka diduga kandungan bahan organik tanah tersebut tinggi. Pada video, diperoleh waktu reaksi tanah terhadap hidrogen peroksida selama 206 detik dan termasuk ke dalam skor 9. Selanjutnya adalah indikator pH tanah. pH tanah perlu diketahui karena tiap tanaman memerlukan lingkungan pH tertentu, dan pH juga mempengaruhi ketersediaan unsur hara. pH meter saku adalah pengukur pH tanah yang dapat langsung digunakan di lapangan. Prinsip alat tersebut adalah adanya elektroda logam yang dapat ditekan ke dalam tanah dan dapat mengukur ion H+. Untuk pH sama dengan 7 dikatakan netral, kurang dari 7 masam, dan lebih dari 7 alkalis. Pada video praktikum kelompok 2, tanah yang teramati adalah 5,9, sehingga skor yang diberikan pada video tersebut adalah 9. Selanjutnya adalah indikator tutupan vegetasi lahan. Suatu vegetasi penutup tanah yang baik, seperti rumput yang tebal atau rimba yang lebat, akan menghilangkan pengaruh hujan dan topografi terhadap erosi. Untuk mengukur tutupan vegetasi lahan, caranya adalah dengan menentukan luasan lahan 1 meter persegi, kemudian memperkirakan persentase tutupan vegetasi dengan rumus penutupan lahan dalam persen sama dengan luas lahan yang tertutup dalam meter persegi dibagi luas lahan yang diamati dalam meter persegi, kemudian dikali 100. Pada video praktikum yang diamati, persentase tutupan vegetasi lahan yang diamati pada luasan lahan seluas 1 meter persegi sebesar 49%, sehingga diberi skor 9. Selanjutnya adalah indikator banyaknya perakaran. Pengamatan banyaknya perakaran itu dilakukan dengan mengamati ukuran ataupun jumlah perakaran yang diketemukan pada luasan penampang tanah yang sedang dievaluasi. Nah, untuk ukuran akarnya itu terdapat beberapa kategori, yaitu kurang dari 2 mm yaitu kategori akar halus, lalu 2-10 mm dengan kategori akar yang sedang, lalu lebih dari 10 mm yaitu kategori akar yang kasar.
Sedangkan untuk jumlah perakaran diamati dengan mengukur jumlah akar pada luasan penampang tanah yang sedang dievaluasi, ataupun persentase luas perakaran pada luasan penampang. Adapun kategori untuk jumlah perakaran yaitu kurang dari 2% yaitu sedikit, 2-20% yaitu sedang, dan lebih dari 20% adalah banyak. Nah, tujuan dari mengamati banyaknya perakaran adalah untuk memberikan informasi tentang kemampuan akar suatu tanaman dalam menyerap air dan nutrisi. Sehingga jika perakaran yang diketemukan itu semakin banyak, maka tanah tersebut dapat dikategorikan sehat karena semakin mudah tanaman dalam menyerap nutrisi, dan semakin mudah juga tanah tersebut untuk ditembus oleh akar. Nah, dalam video praktikum yang kelompok kami lihat, jumlah perakaran yang teramati hanya sekitar 14 buah, sehingga skor yang diberikan adalah 1. Selanjutnya adalah populasi cacing tanah. Nah, cacing tanah itu merupakan makrofauna tanah yang termasuk invertebrata, phylum Annelida, dan juga ordonya adalah Oligochaeta, yang hidup di dalam tanah ataupun permukaan tanah yang panjangnya itu dapat beberapa sentimeter hingga dapat beberapa meter. Nah, cacing tanah ini dapat dijadikan indikator kesehatan tanah karena cacing tanah berperan penting dalam proses dekomposisi bahan organik dengan memakan serasah daun dan sisa-sisa tumbuhan dan menjadikannya partikel-partikel kecil yang selanjutnya dirombak oleh mikroba. Cacing tanah juga dapat meningkatkan kesuburan tanah melalui aktivitasnya dalam mendistribusikan bahan organik ke lapisan tanah yang lebih dalam. Selain itu, cacing yang mati merupakan sumber makanan mikroba dan unsur hara tanah yang dapat meningkatkan kesuburan tanah dan juga sangat tersedia bagi tanaman. Nah, pada praktikum ini, populasi cacing tanah yang teramati itu tidak ada sama sekali, dengan kata lain tidak diketemukan cacing tanah, sehingga skor yang diberikannya adalah 1. Penentuan indeks kesehatan tanah, pengisian kartu. Saya akan membacakan skor indikator kesehatan tanah yang didapat oleh indikator yang telah diukur. Dari fisika tanah, tekstur tanah mendapatkan skor 2 dengan nilai akhir adalah 1. Indikator kestabilan agregat tanah mendapatkan skor 7 dengan nilai akhir 10,5. Infiltrasi tanah mendapatkan skor 9 dengan nilai akhir 13,5. Warna tanah mendapatkan skor 3 dengan nilai akhir 1,5. Kedalaman efektif mendapatkan skor 2 dengan nilai akhir 1. Untuk kimia tanah, bahan organik tanah mendapatkan skor 9 dengan nilai akhir 13,5. pH tanah mendapatkan skor 9 dengan nilai akhir 4,5. Biologi tanah untuk indikator tutupan vegetasi lahan mendapatkan skor 9 juga dengan nilai akhir 4,5. Indikator banyaknya perakaran mendapatkan nilai 1 dengan nilai akhir 0,5. Dan populasi cacing tanah mendapatkan nilai skor 1 juga dengan nilai akhir 1,5. Di mana indeks kesehatan tanah akhirnya mendapatkan skor 52 dengan kategori sedang, faktor pembatasnya perakaran yang sedikit dan rendahnya populasi cacing, dan rekomendasi perbaikan adalah penambahan bahan organik. Kesimpulan, itu berdasarkan hasil pengamatan tingkat kesehatan tanah di TPL Kebun Ciparenje, termasuk kategori sedang dengan IKT atau Indeks Kesehatan Tanah 52. Faktor pembatas pada TPL ini adalah jumlah perakaran yang sedikit dan rendahnya populasi cacing, maka rekomendasi perbaikan yang dapat diupayakan adalah penambahan bahan organik. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.